Caca akhirnya berhasil menjadi pengusaha batik nih. Mungkin gimana sih, emang banting setir atau gimana nih Kak? Kita bukan pengusaha batik sih, ini kita sebagai tanggung jawab kita dan amanah. Kalau Mas Diko sebagai Bupati Kendal, aku sebagai Ketua DPR Nasda, dedikasi apa yang bisa aku berikan, legacy apa yang bisa aku tinggalkan gitu. Insya Allah ini bisa menjadi legacy yang baik, bahwa sekarang Kendal yang dulunya sudah punya batik memang, tapi sekarang batiknya lebih terekspos lagi, dan sekarang batiknya sudah ada patennya gitu. Nanti profit penjualannya kan langsung ke masyarakat Kendal untuk anggaran Kendal atau mungkin untuk Jadi ini kan kita launching kan motifnya ya, yang kita launching motifnya. Ini kemarin kita kerjasama dengan Mel Ahyar, yang ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Setelah ini nanti kita akan lakukan pelatihan kepada pengrajin yang ada di Kendal. Nanti setelah itu ya pengrajin yang ada di Kendal itu yang akan mereka berjualan dan mempromosikan produk dari batik Kendal ini. Jadi keuntungannya dari penjualan itu ya penjualan dari si pengrajin, bukan kita. Pemerintah nggak akan berjualan gitu, cuman kita memfasilitasi dengan ini loh produknya yang sudah kita launching, sudah kita hak patenkan, tinggal nanti pengrajin Kendal ini bisa memanfaatkan. Harga sendiri Caca satu itemnya mungkin berapa juta kan? Kalau masalah harga batik itu tergantung siapa pengrajinnya, tergantung siapa desainernya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Tapi kan tadi mau dibikin tulisannya gitu ya, karena mungkin itu akan berbeda juga. Iya, yang jelas kalau batik tulis sama batik cap kan pasti berbeda. Tapi Kak, mungkin selain batik juga di akhir masa jabatan ada lagi nggak sih yang akan diberikan? Apa nih Mas Diko? Di akhir masa jabatan 3 bulan terakhir mau melakukan gebrakan apa lagi? Ya ini mungkin yang produk terakhir yang kita tinggalkan untuk Kendal. Ini batik khas Kendal yang sudah dibangun. Kalau hal-hal lain pembangunan ya ada beberapa yang masih berjalan sekarang, termasuk pembangunan gor baru yang ada di Kendal, yang insya Allah akan selesai pada akhir tahun. Itu mungkin akan menjadi bangunan terakhir di era saya sebagai bupati yang akan kita resmikan ya. Mungkin ada plan lagi nggak sih setelah tidak menjabat sebagai bupati? Ada apa? Selain berdua mungkin ingin quality time atau gimana? Iya, kalau quality time sih selama ini ya tetap berjalan aja ya, gitu. Karena kita juga masih muda, usianya produktif, ya intinya kita dimanapun berada ingin terus memberikan manfaat dan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Jadi kan kontribusi itu bukan berarti selalu ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan pun juga kita bisa berkontribusi, mungkin dengan kegiatan-kegiatan sosial atau apapun gitu. Yang penting kita coba untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. Itu kan kita pegang betul nasihat dari guru-guru kita bahwa jabatan itu harus kita pegang sampai hari terakhir. Jadi bukan bulan-bulan terakhir, dan nggak ada istilah otomatis udah kayak autopilot gitu udah, karena kabupaten tuh kalau ditinggal bupatinya kemana selama sekda dan kepala dinasnya bergerak kan sebenarnya bisa aja bergerak, tapi memang mungkin nggak akan ada terobosan-terobosan yang besar gitu kan. Nggak boleh seperti itu, walaupun memang Mas Diko sudah tidak bisa mencalonkan lagi, jadi tetap harus pegang amanah sampai hari terakhir. Itu pesan dari guru-guru kita. Jadi dan kita pegang betul, makanya kenapa walaupun kita udah nggak bisa maju lagi, maksudnya Mas Diko nanti di periode yang besok ini, tapi kita tetap kerja benar-benar dari hati, karena itu nasihat guru-guru kita. Turun langsung ke masyarakat nih. Kata juga sampai kemarin sempat diposting makan soto. Emang soto khas Kendal emang suka makanan khas Kendal? Itu khas Salatiga. Jadi memang ada bayi yang dibuang qadarullah, sedih banget. Makanya bayi itu kan asalnya dari Kendal. Jadi saya sebagai ketua PKK Kendal gitu ya, sebagai istri Bupati Kendal, saya merasa saya punya tanggung jawab. Jadi saya datang ke sana, saya datang ke yayasannya sama ulama itu begitu, karena mereka akan selalu ingetin kita bahwa ingat ya, kamu tuh orang tua loh gitu. Oke, kamu orang tuanya orang-orang di Kabupaten Kendal, tapi kamu juga punya anak nih yang harus kamu tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kan dunia akhirat gitu. Perkembangannya gimana sih kan? Mungkin kecil pakai babysitter kah, apa yang kamu tuh langsung Jadi babysitter itu fungsinya untuk menolong aku, membantu aku.
bukan untuk mengasuh anakku, beda ya. Karena cara mendidik ibu dengan cara mendidik babysitter kan beda. Jadi kita nggak bisa lepas aja gitu, nggak bisa gitu. Babysitter tuh buat bantuin aku, bantuin siapin makanan, bantuin baju-bajunya dirapiin, masukin ke lemari, bantuin hal-hal seperti itu. Tapi cara mendidik anak itu tetap aku. Kasih vitamin anak, obat segala macam. Babysitter akan terus komunikasi sama aku. Jadi aku bukan yang lepas gitu aja enggak. Kembangannya gimana? Ya, parenting itu sebenarnya kan parenting yang belajar tuh kita orang tuanya. Jadi aku dan Mas Diko harus belajar untuk menjadi orang tua. Parenting bukan childing kan, bukan anaknya, tapi kan ilmunya tuh buat kita orang tuanya. Perkembangannya gimana kan? Masya Allah makin Alhamdulillah kritis nih anak. Alhamdulillah. Dan terakhir persiapan S3 nih kalian berdua. Kemarin udah wawancara kita ya, udah tinggal tunggu aja hasil Lagi kita. tes, baru selesai tes, nanti kalau udah ditetapkan ya Tinggal tunggu hasilnya kita diterima atau enggak. Doain ya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semua teman-teman ya.